짱이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임! 게임 스타트! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raniani Lovar Sopayana Siregar dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan selamat datang di video analisis saya. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana Shopee atau salah satu aplikasi belanja online terbesar di Asia Tenggara mengimplementasikan prinsip-prinsip Human Computer Interaction atau HCI. Kita akan mengevaluasi antarmuka pengguna atau user interface serta pengalaman pengguna atau user experience yang ditawarkan Shopee. Jadi mari kita mulai. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu aplikasi Shopee. Nah, Shopee itu dikenal luas sebagai aplikasi belanja online yang menghadirkan promo besar-besaran, mulai dari flash sale, diskon harian, hingga berbagai fitur gamifikasi seperti game. Nah, dengan jutaan pengguna setiap harinya, Shopee harus memastikan bahwa desain aplikasinya itu tidak hanya menarik secara visual, tetapi intuitif dan mudah digunakan. Namun, apakah Shopee berhasil memenuhi semua harapan tersebut? Nah, yuk mari kita lihat lebih dalam lagi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian desain antarmuka pengguna atau UI di aplikasi Shopee. Nah, kalau kita lihat di tata letaknya ini cukup rapi dan gampang dipahami ya. Nah, di bagian bawah ini itu ada menu navigasi utama yang selalu siap diakses. Nah, di bagian atas ini di layar HP kita itu Shopee udah nggak pakai banner promosi yang besar-besaran. Terus di situ cuma ada kolom pencarian, terus icon notifikasi dan keranjang belanja. Simple kan? Nah, jadi kita langsung fokus ke hal-hal yang pentingnya aja. Terus di warna orange yang mendominasi bikin Shopee tuh gampang dikenali. Tapi ya buat sebagian orang warna ini mungkin terasa sedikit terlalu ngejreng. Meski begitu, yang bikin Shopee keren itu adalah ikon-ikonnya yang konsisten di semua halaman. Nih, ada contohnya seperti ini. Kita jadi cepat paham fungsinya itu tanpa perlu mikir lama. Tapi kalau boleh jujur, promosi yang berseliweran di halaman lain kadang bikin fokus kita kepecah. Apalagi kalau niatnya mau langsung cari produk tertentu, malah sibuk nutup pop up atau scroll promosi. Seperti ini contohnya. Yuk teman-teman, sekarang kita bahas pengalaman pengguna atau bisa disebut UX. Nah, di Shopee ini itu secara keseluruhan, Shopee ini cukup simple dan efisien buat belanja online. Dari mulai cari barang, masukin ke keranjang, sampai check out. Nah, semuanya itu terasa gampang, tapi ada beberapa hal yang kadang itu bikin kita gregetan. Misalnya, soal kupon diskon. Nih, kupon-kupon di Shopee itu memang banyak dan bikin belanja kita itu menjadi lebih hemat. Tapi ya, kadang-kadang tuh aturannya tuh agak ribet. Ada yang cuma bisa dipakai di waktu tertentu, atau syaratnya itu nggak jelas. Sampai kita coba pakai kupon itu akhirnya malah buang-buang waktu untuk otak-atiknya. Lalu ada lagi nih yang sering jadi masalah. Aplikasi Shopee itu terkadang responnya suka lambat. Nah, misalnya kita klik halaman produk, mau lihat promo, loadingnya itu lama banget. Kalau lagi buru-buru, ini sih bikin kesel ya. Tapi ada juga fitur-fitur yang seru yang bikin Shopee beda. Kayak Shopee Pay, sama Shopee Game. Nah, fitur ini tuh lumayan bikin betah karena selain belanja, kita juga bisa dapat hiburan
dan bonus tambahan. Cuma buat teman-teman difabel itu masih ada tantangan nih. Misalnya membaca layar yang belum bisa dibaca semua elemen di aplikasinya. Ini tentunya itu bisa jadi penghalang buat mereka yang butuh fitur tersebut. Nah, setelah kita bahas yang tadi di bagian UI dan UX, itu kita sekarang bahas permasalahan. Ada beberapa masalah di bagian aplikasi Shopee yang lumayan terasa tuh di aplikasi Shopee-nya. Pertama itu promosi yang terlalu banyak. Contohnya seperti ini, itu bikin tampilan layar itu jadi agak ramai ya. Terus kadang malah ganggu kita kalau cuma mau cari barang itu dengan cepat. Nah, kedua, soal kupon diskon. Contohnya seperti ini. Jujur aja nih, aturan pakainya itu sering bikin kita bingung. Jadi bukannya hemat waktu, malah jadi ribet di diri kita sendiri. Terus ada juga masalah performa. Masalah performa ini kadang aplikasinya tuh suka lelet, terutama pas kita klik halaman produk atau promo. Ini pasti bikin frustasi, apalagi kalau kita lagi buru-buru. Nah, yang terakhir itu aksesibilitasnya. Fitur pembaca layar itu belum bekerja ya, secara maksimal ya. Jadi pengguna difabel mungkin itu kesulitan buat navigasi. Kalau ini diperbaiki, Shopee pasti bisa jadi lebih ramah untuk semua orang. Jadi dari masalah-masalah yang tadi yang saya sebutkan itu ada beberapa solusi yang bikin Shopee itu lebih nyaman buat dipakai. Nah, pertama soal promosi. Promosi yang bikin layar jadi rame, gimana kalau ada opsi buat sembunyikan banner-banner itu? Jadi pengguna bisa langsung fokus ke barang yang mereka cari tanpa distraksi. Terus yang kedua itu kupon diskon. Nah, kupon diskon ini bakal lebih enak kalau ada sistem otomatis yang langsung pilih kupon yang terbaik pas check out. Jadi kita nggak perlu ribet ngecek satu-satu mana yang cocok. Nah, yang ketiga itu performa aplikasi. Nah, performa aplikasi Shopee ini perlu banget dioptimalkan. Responnya aplikasinya itu biar nggak lelet. Nah, apalagi di bagian penting kayak buka produk atau promo gitu. Dan yang terakhir, aksesibilitas. Aksesibilitas fitur pembaca layar perlu ditingkatkan lagi biar lebih banyak orang yang bisa pakai Shopee tanpa kesulitan. Ini nggak cuma soal kenyamanan, tapi juga soal bikin aplikasi ini lebih ramah buat penggunanya. Jadi itu dia analisis HCI pada aplikasi Shopee. Nah, secara keseluruhan Shopee itu udah kasih pengalaman belanja yang seru dan gampang banget. Meskipun itu masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, kayak pengaturan kupon dan aksesibilitas. Nah, menurut kalian nih, Shopee itu udah kasih pengalaman belanja yang oke belum? Coba tulis di pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini, share ke teman-teman yang suka belanja online, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.